Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqbilut ta'ibin wa yaghfiru zunubal muznibin wa yaskuru lit ta'iyin wa huwal ghafurus syakur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirul nazirul wasirajul munir, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, segala rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala, beserta keluarga dan sahabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk tema kultum pada subuh kali ini kami akan membahas tentang Ramadan adalah saatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Telah datang kepada kita bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana orang-orang sebelum kita menyiapkan diri selama 6 bulan. Selama 6 bulan mempersiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mereka mempersiapkan hati, amalan, dan menata kebiasaan agar di bulan Ramadan semua ibadah yang bisa dilakukan secara optimal. Ada kisah dari tabi'in rahimahullahu Ma'la bin Fadal. Beliau bercerita tentang persiapan orang-orang saleh sebelum kita dari kalangan para sahabat. Bagaimana persiapan mereka menyambut Ramadan. Beliau mengatakan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah menyampaikan usia mereka di bulan Ramadan. Dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan. Selama 6 bulan setelah Ramadan agar Allah menerima amalan mereka. Keseriusan mereka dalam mempersiapkan Ramadan menunjukkan tentang hakikat pengetahuan mereka tentang betapa utamanya bulan suci Ramadan. Keutamaan yang mungkin di antara kita masih bingung di mana letak keutamaan bulan yang penuh berkah ini. Persiapan kita kadang-kadang tak jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hari akan datang bulan Ramadan, baru kita mulai mencari
tulisan-tulisan tentang Ramadan. Dan ini pun sudah cukup bagus. Ada yang bahkan saat bulan Ramadan masuk hingga selesai, kalau ditanya apa saja yang membatalkan puasa, sebagian umat Islam tidak mampu menjawab. Setelah Ramadan pun mereka berdoa kepada Allah agar menerima amal-amalannya. Kalau di masyarakat kita, biasanya permohonan agar amal ini di bulan Ramadan diterima berlangsung selama momen hari raya saja, yaitu kita berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan Anda sekalian. Padahal telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh para sahabat yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadan wa taslimatu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai masuk kepada Ramadan. Serahkanlah Ramadan untukku dan terimalah amalanku. Baik, saya ulang. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai kepada Ramadan. Serahkanlah Ramadan untukku dan terimalah amalanku. Mereka berdoa dengan doa ini agar diselamatkan fisik mereka dengan kesehatan. Fisik mereka dengan kesehatan. Diselamatkan hati mereka agar tetap istiqomah. Diselamatkan hati agar tetap istiqomah. Dan diselamatkan keimanan mereka agar tetap kokoh hingga bisa bertemu dengan Ramadan dalam kondisi yang terbaik. Kemudian radhiyallahu anhu, mereka meminta diserahkan Ramadan sebagai hadiah. Hadiah agung yang bisa mereka isi dan manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Setelah itu mereka berharap agar amalan dengan perjuangan maksimal tadi itu diterima. Masya Allah. Itulah cara dan sikap orang-orang salafus salih, orang-orang saleh terdahulu, bagaimana ia menyambut Ramadan dan melaksanakan Ramadan hingga Ramadan itu selesai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah momen yang kita jadikan titik tolak untuk berubah. Kalau kemarin kurang membaca Al-Quran, maka dengan masuk Ramadan kita jadikan momen mulia, membiasakan lebih rutin membaca Al-Quran. Kalau di bulan selain Ramadan kita jarang sekali sholat malam, bulan Ramadan ini kita jadikan titik start untuk menekuni sholat malam. Kalau di bulan-bulan lainnya kita tidak mengenal majelis pengajian, di bulan inilah kita hadiri majelis pengajian. Kita sadari bahwa agama ini harus dipelajari, bukan cuma menjadi pengalaman, menjadi pemeluk agama Islam. Naudzubillahi tsumma naudzubillah. Di bulan ini marilah kita membentuk kebiasaan. Kita mulai membentuk kebiasaan di bulan yang Allah mudahkan untuk dilakukan.
Karena setan-setan di bulan ini dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sehingga kita lebih mudah untuk berubah. Mula-mula kita membentuk kebiasaan, nanti kebiasaanlah yang akan membentuk kita. Kebiasaanlah yang akan membentuk kita. Dan perubahan untuk menjadi lebih baik memang harus dipaksa. Memang harus dipaksa. Dulu orang-orang kafir dan munafik yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan Ramadan. Bahkan bukan satu kali Ramadan, tapi Ramadan yang mereka lewati tidak berpengaruh pada diri mereka. Mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman, tidak menjadi seorang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Janganlah kita meniru mereka. Tokoh-tokoh musyrikin Mekah di zaman Nabi bertemu dengan Ramadan, juga bertemu dengan orang-orang munafik di Madinah. Kalau Ramadan hanya berupa pertemuan dan tidak diisi dengan kebaikan dan dijadikan titik perubahan, maka apa bedanya dengan kita, dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimah rahimahumullah. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di Baitul Ma'mur secara keseluruhan dan kemudian ke bumi secara bertahap, sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus, sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi manusia, dan pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang batil, yang mesti seorang muslimin perlu mengetahuinya. Al-Quran Allah turunkan 2 kali. Pertama, diturunkan sekaligus secara utuh, 30 juz langsung ke langit dunia, yaitu Baitul Ma'mur. Apa dalilnya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar ke Baitul Ma'mur. Kemudian secara bertahap turun ke dunia dan dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Dalilnya adalah di surah Al-Anfal ayat 41, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani." Kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa Al-Quran turun pertama kali ke dunia pada tanggal 17 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya bulan Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai momen perubahan dengan diturunkannya kitab suci yang memberikan petunjuk. Taib, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terangnya cahaya hidayah. Di bulan ini pun
terjadi peristiwa yang besar, yaitu Perang Badar. Perang yang menegaskan perbedaan antara kebenaran dan pengikutnya dengan kebatilan dan pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman di ayat tadi, yaitu di surah Al-Anfal, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para ulama menafsirkan Yaumul Furqan dengan perang Badar, perang pertama Rasulullah SAW, sehingga jelaslah mana kelompok yang berada di atas tauhid dan iman, dan mana kelompok yang berada di atas syirik dan kekufuran. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita jadikan Ramadan yang Allah Ta'ala mudahkan untuk menjadi taat ini sebagai momen kita untuk berubah, yang tidak memakai busana muslimah jadi memakainya. Dimulai karena rasa takut puasa sambil berpuasa. Puasa mereka sia-sia. Dimulai karena rasa takut puasa mereka sia-sia, karena membuka aurat sambil berpuasa. Padahal puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Yang dulunya malas mempelajari agama menjadi semangat dan sadar pentingnya ilmu agama, karena agama ini bukan warisan nenek moyang. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiri da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.